Assalamualaikum. Jumpa lagi di Genting Sekali. Dan kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman kita. Dan perbincangan ini lain daripada yang lain. Artinya mungkin semua belum pernah mendengar perbincangan tersebut yang akan saya perbincangkan. Dan saya masih bersama Mas Ade dan Mas Miril tentunya. Dan beliau ini, ia boleh dikatakan narasumber dari kami, narasumber dari kita. Dan kita akan berusaha menguak sebuah rahasia yang sangat fenomenal buat kita semuanya. Menurut Mas Ade, itu antara spiritual, supranatural, dan yang satunya apa Mas? Spiritual, supranatural, paranormal, ya kan? Menurut panjenengan perbedaannya itu apa? Kalau perbedaan tetap beda ya. Beda dalam hal nama, terus mungkin juga perbedaan dalam hal satu contoh kayak misalkan ilmu ya. Gitu. Kalau paranormal itu kan ya boleh dikatakan semua orang itu kan misalkan kayak mempunyai kepandaian ataupun mempunyai jiwa spiritual itu kan bisa dikatakan paranormal. Iya. Itulah. Jadi kalau paranormal itu kan bisa mencakup semuanya. Nah, kalau misalkan apa namanya spiritual itu kan itu kayak misalkan guru lah, guru spiritual gitu kan. Jadi ya sebenarnya cuma beda nama doang sih, beda nama. Kalau misalkan untuk kepandaian ataupun keilmuan sebenarnya sih sama beda, ya, nggak beda jauh gitu. Karena artinya kan tujuannya sama. Ya tujuan sama, terus juga ya bisa dikatakan kayak apa namanya ilmunya itu kan berbeda-beda gitu kan. Tapi nama sih ya cuma beda nama doang. Menurut panjenengan beda nama ya. Kalau menurut Mas Miril, pernah dengar nggak Mas bahasa yang tadi saya bicarakan? Paranormal dan sebagainya. Paranormal lebih cenderung ke apa gitu maksudnya? Paranormal menurut saya sih lebih cenderung ke kayak semisal orang-orang gaib ya ibaratnya ya. Boleh dikatakan dukun gitu maksudnya? Ya, bisa jadi orang-orang yang seperti itu. Yang bisa nggak usah ibaratnya nggak usah menyentuh, tapi musuhnya bisa ngek langsung ibaratnya gitu ya, tanpa membunuh tanpa menyentuh gitu ya. Artinya semacam itu. Artinya semacam itu. Membunuh tanpa menyentuh dalam hal ini ya. Iya betul sekali. Setuju apa enggak Mas? Bisa juga bilang seperti itu. Membunuh tanpa menyentuh gitu. Kalau semacam kayak dukun ya, karena dukun itu termasuk dalam hal ini paranormal gitu. Nah, pernah enggak Mas Miril panjenengan ke dukun ataupun ke apa, atau buat usaha ataupun buat ke cewek, pernah enggak? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Cuman bagi saya itu enggak percaya gitu. Enggak percaya itu. Enggak percaya karena saya sendiri enggak pernah membuktikan. Enggak pernah membuktikan, ya belum pernah ada bukti lah kayak gitu. Jadi saya enggak percaya gitu. Kalau paranormal itu benar-benar ada gitu. Ya mungkin ada, cuman bagi saya enggak ini. Nggak percaya. Tapi pengalaman yang pernah panjenengan dengar? Pengalaman saya dengar sama teman menceritakan ini ke panjenengan, pernah nggak? Ya teman sebagian sih ada, cuman kan bagi saya ya buat apalah ya kan.
kalau ujung-ujungnya antara juga ada maunya, yang para dukun itu ada maunya ya buat apa gitu kan. Iya. Ibaratnya kayak ntar minta sesuatu kayak ayam hitam apa-apa gitu, apa tumbal yang lain gitu ya kan, dia buat apa lah kalau normalan aja masih bisa kayak gitu. Menurut panjenengan begitu. Iya. Dan menurut panjenengan maksudnya setuju nggak yang dikatakan sama Mas Meril itu? Artinya kalau paranormal semacam dukun itu selalu ada imbalannya kayak macam tadi apa ayam hitam dan sebagainya. Menurut panjenengan? Kalau itu sih kan tergantung ya. Ya setahu saya gitu kan, setahu saya kalau misalkan untuk tumbal-tumbal seperti itu kan tergantung dari kerumitan permasalahan. Iya. Kalau permasalahannya kayaknya agak berat gitu kan, ya mungkin yang namanya paranormal kan dia kan belajar juga nggak sama gitu kan. Iya. Kepandaian juga sendiri-sendiri gitu. Ada yang bisa apa harus pakai tumbal, ada juga yang nggak harus gitu. Jadi tergantung paranormalnya. Tapi panjenengan pernah nggak Kenapa? ke semacam paranormal dan sebagainya? Kalau saya ke paranormal pernah, cuma kan silaturahmi. Artinya sudah mendalami itu, maksudnya mengetahui lah, dalam bahasanya itu mengetahui. Ya kalau mau mengetahui saya tahu, Iya, cuman pengetahuan. kalau untuk minta yang itu sih ya cuma kalau misalkan apa datang ke paranormal ataupun ke apa spiritual itu kan cuma satu niatnya kan kita silaturahmi. Iya. Jadi karena saya juga kenal, kalau nggak kenal ya enggak. Ya, Mas Mirel. Menurut Mas Ade, nggak semuanya kayak gitu. Menurut panjenengan gimana? Nggak semua kayak gitu ya, Iya. tergantung kitanya mintanya buat apa dulu ya kan. Kalau kita mintanya untuk contoh lah ya kan, ibarat dagang biar laris, terus buat biar cepet kaya ibaratnya, pasti kan ada ini apa dibalik belakangnya ibaratnya kan ada maunya dukun itu juga. Ya sekarang iya dukun itu juga pasti kan paranormal itu kan nggak mungkin kita ke situ datang cuman terima kasih enggak kan, pasti kan juga ada ntar juga apa yang kita ngasih gitu, kitanya ada apa lah, ada timbal baliknya gitu. Berarti panjenengan tahu semuanya dalam hal ini aslinya. Bisa menjelaskan sedetail Tahu mungkin. sih sebenarnya enggak, cuman ya pernah denger ya gitu loh, pernah denger. Itu tergantung niatnya kita untuk apa kayak gitu, untuk cari perjodohan, apa cari perdagangan, apa untuk bercepat kaya gitu, untuk dipuji-puji di masyarakat kayak gitu. Iya, tapi artinya setelah saya telusuri tadi pembicaraan panjenengan itu kayaknya sudah pengalaman. Artinya panjenengan pernah mungkin ya ke situ? Jujur aja nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Ya sekarang buat apalah ya kan? Ibarat yang masih bisa kayak gini ya kayak gini aja, nggak usah neko-neko. Iya, tapi menurut saya itu semuanya tergantung. Tapi yang jelas keyakinan kita juga. Permasalahannya nggak semuanya baik, nggak semuanya benar kan gitu kan. Iya. Artinya kadang-kadang orang berbicara tanpa dia tahu isinya, kan semacam itu kan. Kayak semacam kita berbicara di sini nggak tahu isinya, padahal dia baik dan sebagainya kan. Artinya saya itu kepengin tahu gitu loh. Aslinya saya kepengin tahu paranormal bagaimana, spiritual bagaimana, ya kan? Dan yang lain itu bagaimana. Tapi penjelasan panjenengan justru terarah kepada kayak pengalaman Saya tahu panjenengan, gitu, iya. gitu loh maksudnya. Kayak pengalaman panjenengan, Pengalaman. iya kan? Atau mungkin jenengan udah pernah ditipu atau gimana? Iya. Kan Itu. banyak di luar sana kan teman-teman Oh. kita yang menjadi korban gitu loh. Kalau ditipu, masalah ditipu nggak usah jauh-jauh, saya pun pernah. Yang pas masalah, ya tahu sendiri lah semuanya ya pasti ya pas itu punya motor lah ya, mau dijual. Itu juga kata-katanya itu saya dihipnotis. Mungkin nggak jauh dari situ, yang tentang paranormal itu. Tapi kan seharusnya kan untuk hal-hal yang sedemikian itu nggak usah untuk di hal-hal jahat lah intinya. Iya.
Nah kalau menurut Mas Ade ini bisa nggak spiritual itu kita gunakan untuk hal-hal jahat? Satu contoh untuk kayak hipnotis, entah itu semacam apalah. Menurut Mas Ade itu gimana? Sebenarnya kalau soal spiritual itu semuanya itu bisa, untuk apapun bisa, maupun kejahatan, kebaikan itu bisa, tergantung dari kita niatnya gitu. Tergantung dari kita niatnya, terkecuali kalau misalnya kita belajar ilmu khusus untuk ilmu nggak baik gitu. Cara kasarnya Artinya dalam hal ini hitam gitu. nah, cara kasarnya ngomong itu ilmu hitam lah, nah, udah ketahuan kan itu ilmu Iya. hitam. Cuma tergantung orangnya juga, kalau misalkan dia memiliki ilmu hitam tapi dia tidak mau menggunakan, terus dia maunya itu membantu dengan hal-hal kebaikan, itu juga bisa. Ya, bukankah bahwa ilmu hitam putih semuanya baik tergantung manusianya, bukan Iya. semacam itu? Iya, seperti itulah. Jadi tergantung dari niat kita. Nah untuk definisi hitam putih itu maksudnya bagaimana itu Mas Ade? Agar dijabarkan, agar teman-teman itu kita tahu itu loh. Ya, kalau misalnya ilmu hitam kan mungkin kan kalau yang orang awam lah intinya, orang awam tahu kan, kalau ilmu hitam itu kan seperti satu contoh maaf nih, kayak dukun gitu kan. Ya, dukun kan udah terkenalnya kan dia pakai ilmu hitam. Iya. Karena apa? Dari dulu sampai sekarang itu yang namanya, kalau misalkan sebutan dukun itu kan udah nggak asing lagi. Jadi selalu terkenalnya itu pakai ilmu hitam. Dan ilmu itu kan, kalau ilmu hitam itu kan memang ilmu nggak baik lah buat saya sendiri loh. Buat saya sendiri itu, pribadi saya sendiri itu nggak baik. Karena ilmu hitam itu ya, kalaupun kita nggak bisa menguasai, ya kita yang terbawa arus dengan ilmu itu. Oke. Intinya dukun gitu ya. Tapi ada loh, banyak banget yang notabene ustaz, setelah bisa intinya kita bisa mengobati seorang, bisa menolong seorang, terus dipanggil dukun. Banyak banget. Apa kita harus nggak percaya itu? Kalau soal semacam itu tergantung dari kita yang sendiri. Betul. Gitu loh. Tergantung dari kita sendiri. Kalau kita ya sebenarnya jangan percaya ya. Kalau percaya sama dukun, ustadz, apalagi semuanya itu kan nggak baik. Tergantung dari penyikapan kita sendiri. Kalau kita percaya dengan keilmuan dia, bisa jadi seperti itu. Cuma kan yang namanya orang kan, kalau misalkan maupun paranormal ataupun spiritual ataupun dukun, sehebat apapun ilmu dia, kalau kita nggak percaya, insya Allah nggak bakal mental gitu. Intinya keyakinan dalam hal ini. Menurut Mas Meril, Anda setuju nggak kalau umpamanya ada ustadz dan sebagainya, tanda kutip ya, itu dikatakan dukun? Ya, dukun ngaku-ngaku sih itu ibaratnya. Itu dukun ngaku-ngaku. Iya. Kayak ibaratnya kita sebenarnya nggak bisa apa-apa, cuman di masyarakat itu kayak bisa, itu dia ibaratnya sok bisa doang. Bisa. Sok bisa doang. Padahal dia bisa loh. Ada Ini bukti nggak? ada ini nih. Ada Nah bukti. ini saya cari kan, artinya dia dipintain sebab syarat apa ini, tapi dia bisa. Terkabul nggak? Dia bisa. Masalah terkabulnya nggak tahu. Yang jelas banyak tamunya ke situ. Kan ada ya, bukan hanya di sini, dimanapun pasti ada. Iya. Dan itu yang notabene orang tersebut adalah ustaz. Nah, panjenengan setuju nggak? Yang saya tanyakan, panjenengan setuju nggak kalau itu dikatakan dukun? Ya juga kalau dia tergantung sih, maksudnya kalau dia apa ya, ustadz ya, kalau ustadz kan otomatis kan tentang ya maksudnya agama lah, maksudnya itu juga maksudnya berdoanya juga sama Allah kan. Iya.
Tapi kalau dukun kan mungkin beda, bukan Beda. nyebut nama Allah. Itu dukun. Iya, kalau menurut saya Banyak tapi- loh mas, banyak mas Ade. Dukun yang ya Allah ya Robi kabulkanlah, ya kan? Orang tersebut minta doanya. Kadang orangnya yang datang, Pak minta doanya panjenengan, minta didoain biar usaha saya ini biasa. Banyak banget menyebut nama Allah loh. Itu menurut panjenengan gimana? Faktanya kan ujung-ujungnya duit. Semua itu kan maksudnya mereka itu ya mungkin ada beberapa dan kebanyakan mirisnya ini kan kebanyakan orang-orang ini ujung-ujungnya duit. Kan kayak teman-teman kita mungkin di luar sana banyak kan yang menjadi korban penipuan, ada yang model kayak pengadaan uang inilah ya kan. Itu maksud saya. Saya ibaratkan beginilah intinya. Seandainya panjenengan seorang ustadz ataupun mengerti agama dan sebagainya, setelah itu panjenengan bisa nyobabi, setelah itu banyak tamunya, itu panjenengan dikatakan dukun. Mau kemana? Mau Pak dukun ini. Panjenengan terima apa enggak umpamanya itu dikatakan dukun? Ini perumpamaan panjenengan. Kalau saya sih enggak sih, enggak mau dikatakan dukun. Nggak mau dikatakan dukun kan? Enggak mau. Karena pemerintah itu semuanya hanya milik Allah sih. Iya. Jadi kalau kita cuma ya mungkin perantara ya, Iya. perantara untuk kita ya dukun, mungkin bukan dukun, ustadz itu Iya. untuk meminta kepada Allah Iya. untuk mengabulkan keinginan Nah, orang yang iya. datang itu, ya mungkin bisa jadi. Sementara dukun nggak menyebut nama Allah kata panjenengan kan? Iya. Tadi. Kalau benar-benar dukun Iya. itu mintanya itu mungkin lain, Itu pengalaman pribadi dengan ke dukun apa enggak itu? nggak pernah. Sama sekali. Kok panjenengan tahu bahwa itu dukun tersebut nggak menyebut nama Allah? Ya banyak sih yang viral-viral itu yang gitu kan pernah lihat kayak gitu. Jadi ya nggak usah di ini juga kalau sekedar cerita ya tahu. Kalau sekedar cerita. Iya. Nah, kalau menurut Mas Ade, memang dukun nggak menyebut nama Allah atau gimana? Kalau dukun itu kan menurut saya itu ini Pak. Dukun itu kan kebanyakan dia mempercayai salah satu benda. Iya. Itu kalau dukun ya. Tapi yang dikatakan Mas Miro tadi, kalau benar dukun itu dukun yang memang faknya itu dia apa Sebagai dukun. sebagai dukun gitu. Hmm. Kalau dukun yang benar-benar itu dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu yang saya tahu. Tapi kebanyakan dukun itu Muslim, bro. Iya, Itu bukan dukun berarti namanya. Dukun itu Muslim. makanya kan Bagaimana kita bisa mengerti bahwa dia nggak pernah nyebut nama Allah. Itulah kadang-kadang. Itu bukan Nangis. dukun, namanya orang pintar. Beda sama dukun. Oh gitu. Iya. Orang pintar sama dukun itu beda. Ya mungkin orang pintar itu masih menyangkut pautan dengan Tuhan lah. Iya. Tapi kalau dukun, Iya. benar kata Mas Adi itu tadi mempercayai satu benda atau mempercayai satu makhluk Allah dari Allah. Gitu ya. Artinya panjenengan nggak konsekuensi dalam pembicaraan itu kan? Dalam gimana itu? Ya artinya panjenengan cuma ngikutnya aja, kan nggak konsekuensi dalam artian tadi dukun katanya nggak nyebut nama Allah. Setelah saya bicarakan dengan dukun, kebanyakan kayak yang saya tahu itu Muslim. Alasannya apa itu alasannya? Itu kalau boleh tahu macam itu. Gitu kan? Artinya Muslim, bukan itu kan? Dan Muslim jelas menyebut nama Allah. Ya, Dia yang dinamakan dukun itu di mana-mana nggak menyebut nama Allah. Menurut saya tapi ya, menurut saya panjenengan. iya. Tadi panjenengan sudah tahu segalanya tentang dukun gitu ya. Tahu sih enggak, sekedar Anda tanya ya saya jawab gitu, setahunya saya gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau mungkin saya salah ya dikoreksi lagi lah. Ya. Dengan, Seandainya saya percaya sama dukun dalam hal ini, Ya. Bang Sewu, kalau percaya saya sama Allah, sama manusia. Kalau saya percaya sama dukun, menurut panjenengan bukan Islam. bukan Islam. Iya. Berarti keluar dari Islam kalau Iya. murtad gitu ya. Iya. Jadi ngapain nggak percaya sama Allah kalau dengan Nah, agama Islam? makanya didengarkan. Tadi saya bilang,
Saya jelas percaya sama Allah, tapi untuk ukuran saya dengan manusia. Didengarkan dulu. Saya percaya sama Tuhan. Itu menurut kajian gimana? Saya sudah katakan dulu percaya sama Allah. Yang namanya percaya itu nggak harus disangkut pautkan dengan dua hal. Anda kan berarti bilang percaya sama Allah dan percaya sama dukun itu. Nah, sedangkan jenengan ke dukun itu ngapain? Iya, kalau saya percaya, kalau iya percaya kan? gitu ya kan. Dan tadi Mas Edi juga bilang bahwa kita itu semuanya itu keyakinan kan Mas Edi. Kalaupun kita yakin, biasanya terjadi keyakinan semuanya. Mungkin nggak yakin adanya Allah. Saya tadi bilang, panjenengan berarti tidak memahami ucapan saya. Artinya, saya percaya sama Allah, tapi untuk urusan saya sama manusia. Kalau berarti Tuhan Anda dua. Panjenengan belum tahu yang namanya hablum minanas, hablum minallah. Itu belum tahu panjenengan. Ya kan? Itu belum tahu. Saya tadi bilang, kalau hablum minallah, saya percaya sama Allah, tapi hablum minanas, saya percaya sama dukun. Umpamanya kan semacam itu. Menurut panjenengan gimana? Ya kan? Kalau gitu saya lempar ke Mas Ade. Menurut Mas Ade gimana? Kurang pendapat. Kurang pendapat kan? Iya. Kalau menurut Mas Ade? Kalau misalkan apa namanya karena percaya gitu kan. Iya, yakin lah intinya. Kepercayaan apa keyakinan kayak tadi itu kan. Untuk kita sesama manusia tapi kan? Sebenarnya sih gini ya. Itu sih tergantung diri kita sendiri ya. Iya. Kalau saya kan seperti itu. Iya. Sebenarnya sih nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya kenapa? Karena apa? Kalau misalkan dukun pun juga kan dukun kalau misalkan dia benar-benar yang dukun benar-benar gitu kan. Iya. Itu dia itu tidak pernah melakukan kewajiban dia, misalkan dia itu orang Islam, dia sudah tidak melakukan gitu. Melupakan kewajiban. Kewajiban kita sebagai manusia terhadap Tuhannya kan semacam itu kan? Gitu. Karena apa? Dia itu tidak tidak melakukan sebagaimana dia orang Islam, karena dia mempercayai salah satu benda. Iya. Yang dia pikirkan itu benda ini paling sakti. Benda ini bisa menolong ataupun membantu orang-orang. Yang maksud saya tanyakan tadi begini Mas Ade. Kalaupun saya untuk ukuran saya dengan manusia, dengan dukun tersebut, saya meyakini ataupun saya percaya itu menurut jenengan bagaimana? Ya kalau misalnya sama manusia gitu. Iya, kan, sama manusia kan. Sama manusia sih nggak masalah. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi menurut Mas ini nggak, itu bermasalah. Ya mungkin kak. Kalau masalah Mas Miri bermasalah. Saya nggak setuju. Enggak. Itu kan kurang setuju kan? Berarti Enggak. kurang setuju dengan panjenengan. Gitu Enggak, kan? maksudnya gini. Mungkin kan cara berpikirnya Mas Miri kan berbeda. Iya. Gitu loh. Berbedanya kenapa? Karena mungkin kayak Mas Miri itu sampai percaya sama dukun tapi percaya sama Allah. Iya. Karena ya berbeda lah gitu loh. Intinya gini aja. Intinya gini loh Mas. Berarti panjenengan tidak menyetujui pernyataan Mas Miril, gitu kan? Dalam hal ini tidak menyetujui. Menurut panjenengan gimana? Mas Ade tidak menyetujui loh. Saya juga nggak menyetujui kalau misalnya Anda minta pendapat saya, kalau Anda juga setuju sama, maksudnya percaya sama Allah dan sama dukun, itu Iya. saya nggak kurang setuju. Iya. Kurang setuju. Alasannya? Setuju. Alasannya? Gini, kalau Islam udah cukup lah sama Allah aja, nggak usah sama yang lain. Iya. Kayak gitu udah cukup. Karena buat apa gitu? Kalau ntar jenengan ibarat berdoa sama Allah, ya Allah saya minta ini itu, dan larinya ke dukun ya sama aja bohong, percuma ya Iya. kan. Doanya nggak usah berdoa. Yang jelas buat panjenengan percuma. Percuma. Iya, tapi buat Mas Ade enggak. Artinya ya Berarti kayak gini, menyiapkan. kita udah berdoa sama Allah minta sesuatu, bla bla bla. Kita langsung nggak dikabulkan ibaratnya, kita langsung lari ke dukun. Iya, iya. Apa itu benar gitu loh? Menurut Mas Ade gimana Mas? Ya faktanya kan memang di surat Al-Ikhlas sendiri kan huwa ahad, ya kan? Iya. Memang satu, nggak ada. Mungkin saya lebih setuju ke Mas Miril. Iya. Jadi ini loh. Kalau saya cermat
pertanyaan dari Mas Samsun itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia kan, hal wajar lah, mungkin hal wajar buat saya sendiri. Sekarang gini, kalau misalkan satu contoh, kita misalkan punya barang gitu kan, punya barang, misalkan handphone lah, handphone katanya canggih gitu kan, handphone katanya canggih. Kalau misal kita nggak tahu, misal kita mau ke daerah Dongkal, terus kita nggak tahu, nah di situ kan ada Google Map, Google Map kita cari di situ kan Dongkal, ketahuan kan, kita ngikutin arahnya di situ, pasti sampai kan, gitu. Terus ada juga orang yang memang nggak percaya sama Google Map, gitu loh, karena mungkin dia lebih tahu, nah, ya kan, pernah ke situ kan, enggak, bukan masalah soal kenapa itu. Ada juga yang memakai Google Map ternyata disarain gitu loh. Misalkan kita mau ke tujuan sini, mau ke Dongkal, dia sudah apa namanya, sudah catat gitu loh, sudah catat alamatnya ke daerah Dongkal. Tapi begitu diklik, yang ikutin ternyata beda gitu. Jadi kan salah satunya kan seperti itu. Jadi kita percaya kayak semacam apa namanya, kayak rekor tadi gitu. Kita ke sini, udah kita pakai internet gitu. Ya berarti intinya kita manusia itu selalu tidak sama dalam hal pemikiran, dalam hal pandangan, dalam hal tujuan, itu tidak sama. Artinya semacam itu. Dan contoh dari perbincangan kita adalah bahwa pemikiran kita yang sehari-harinya kita selalu bareng, kita selalu sama, tapi pemikiran itu nggak sama. Dan inilah suatu contoh bahwa di sini Mas Miril berpendapat demikian dan Mas Ade berpendapat demikian. Itulah manusia, betapa diciptakan sempurna sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus saling menjaga dan saling menghargai, menghormati. Subscribe video kami dan tonton, karena berbagi itu lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.